Sudah ada mulai tanda-tanda bahwa ada mereka ini akan kena dampak dari laporannya Pak Jokowi. Kena. Kena ya? Kena ini. Bisa 5 tahun, bisa 8 tahun. Yang pada dilaporin itu? Iya. Makanya sih itu ketakutan. Wah, takut. Dia kan orang hukum, Segi kan. Dia tahu. To the point aja. Nah, kalau dari sini jadi saya agak jangan-jangan ini karena Gibran ini juga tokoh muda, punya potensi ke depan, dia kan butuh juga ada 2029. Nanti habis itu 2034. Kan, terusnya kan ada peluang sono. Jangan-jangan isu-isu ini juga di-maintain biar Gibrannya juga ke sono makin go-nya makin jauh juga. Gibran ini orangnya itu sangat setia, manut orangnya. Setia dengan Prabowo. Apalagi dengan bapaknya. Gibran tuh nggak mimpi jadi wakil presiden juga nggak mimpi. Ya. Tapi manut aja nggak cukup loh. Artinya bagi dia nggak ada masalah gitu. Apa mau ambisi mau jadi presiden segala macam itu dia masih jauh. Dia kerja. Itu yang saya tahu. Oke. Tapi selama ini nggak ada komunikasi dengan timnya Mas Gibran? Kalau tim relawan? Masih. Atau sama Pak Jokowi aja? Enggak, sama atau Gibran ada, juga. Kita ada tim. Ada timnya juga? Ada. Ya, kita kerja. Jadi komunikasinya kerja. Iya. Ada Gibran di mana ya kerja. Nah sekarang kalau dari Mas Gibran sendiri dengan isu-isu gini pernah ini juga nggak di balik layarnya? Gibran sudah tahu, udah dikasih tahu sama kita. Udah lu jalan aja lah. Urusannya tentang di luar itu urusan kita. Lulusan relawan ya? Iya. Kan pasang badan untuk iya. Oke. Ya kan, ya urusan gini ya sudah, pengen jalan aja. Terserah orang mau ngomong apa terserah. Oke. Biarin aja lah, yang penting ratingnya biar tetap bagus. Itu ya? Bagaimana? Biar ratingnya tetap bagus saja. Oh enggak juga? Beda? Enggak aja. Ya. Oh beda? bagi lawan sih enggak ada ratingnya bagus di Gibran itu. Oh, bagi lawan? Bagi lawan. Nah, kebetulan lawannya ini masih sedikit kelompoknya. Oh. Belum kelihatan Bang? Apa? Belum kelihatan. Ya coba aja. Nah, besok ini kita mulai dibuka, besok lawannya muncul lagi nih. Ini yang bakal rame lagi ini masalah korupsi nih. Oke. Yang mantunya Ya, Bobby. Ya ini nanti mau diangkat. Nah, kira-kira menurut Abang gimana itu? Gimana itu? Ya kita lagi masih mencari ya. Saya rasa juga narasumber juga akan mencari. Oke. Karena masalah proyeknya juga belum jalan. Oke. Oh. Belum. Oke. Tapi itu kan udah bawaan dari waktu Bobby jadi wali kota. Si ininya Yang ditangkap. Yang ditangkap itu. Iya. Tapi anggarannya itu kan anggarannya bukan zamannya Bobby. Oh, oke. Iya kan. Zamannya mungkin sebelum Bobby kan ada namanya pejabat sementara ya. Iya. PJS ya kan gitu. Berarti yakin tidak ada kaitannya dengan Bobby ya persoalan ini? Tapi nggak apa-apa, naikin aja. Biar rame lah. Podcast juga rame gitu. Kode poin aja kan gitu kan. Ya udah minum dulu. Minum dulu Bang. Minum. Biar mudah-mudahan menarik ya. Harus menarik dong, kita harus kasih pencerahan yang secerah-cerahnya. Ceplas-ceplos aja kalau saya. Iya. Suka nggak suka silakan, mau nuntut silakan. Ya. Nah ngomong-ngomong korupsi, itu juga Pak Betor coba yang punya bunker kita play lagi. Ya, lihat nih. Saya tuh ketawa itu. Iya. Oh, dapat ini juga ya Bang? Ya, saya nonton punya kalian. Iya. Siapa bapak ini dalam hati saya ini? Berani-beraninya ngomong punya bunker. Punya apa lagi itu? Ya. Uang banyak. Oh, sok tahu. Banyak, jadi kamu harus nih. Gue lihat wajahnya aja udah lucu. Kalau kita dituduh, ya kan, dituduh memfitnah Jokowi korupsi. Loh, kita datangin ke rumahnya, kita bongkar rumah itu, di bawahnya ada bunker tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Wah, kan, kita buktikan kan. Kita datangin rumahnya Jokowi ada bunker. Gimana itu? Ya, ini kan dia kan bikin isu lagi. Iya. Ya. Tapi orang seperti dia kan nggak
Orang kan nggak akan dengar ini siapa nih orang kan gitu kan. Tapi kalau yang ngomong lebih tinggi lagi, mungkin orang percaya. Karena yang ngomong dia. Kalau yang ngomong dia, yang percaya Pak Lukman. Loh, tapi dia itu dulu orang kepercayaannya Pak Luhut loh. Iya. Tapi nyatanya ya kayak gitu. Ya. Sampai bawa-bawa nama Bravo Ibu 5. Megawati. Betul. Iya. Kan kacau itu. Kan orang kan kena semua. Orang kan marah dong. Iya. Akhirnya udah ketahuan kecium pecat aja. Jadi maksud Bang Doron berarti orang ini nggak bisa dipercaya. Nggak bisa, nggak jangan. Parah kalau Anda percaya itu. Tapi banyak juga loh yang percaya para pendukungnya beliau itu. Anekdot. Jadi kalau saya lihat tuh, saya tonton di podcastnya. Saya lihat, saya tuh ketawa sendiri. Siapa ini orang ini? Ada aja nih Pak Lukman bawa orang-orang ginian gitu. Nemu di mana gitu kan. Nah karena bahkan beliau juga sempat menyampaikan itu karena dia ada di KSP selama 5 tahun. Ketika ada acara-acara relawan, ya beliau ini yang menyiapkan, mengatur waktu sebagainya ya. Saya baru lihat. Oh, Mungkin orang, iya KSP kan teman-teman saya semua. Oke. jadi jarang ketemu mungkin di Iya mungkin bawahan kali. Iya kan? Mungkin bagi kalian atasan. Di mata kita bawahan. Enggak kenal saya. Oke. Di KSP itu kan tokoh-tokoh semua, saya tahu tuh. Eko Sulistyo, Ya. saya itu segala macam. Itu geng-geng kita semua. Iya. Nah kita pisah tuh gara-gara mereka ke PDIP. Kalau kita tegak lurus sama Pak Jokowi. Itu aja sebenarnya. Nah Bang, ada ini yang banyak orang pada nggak tahu adalah kan disebut-sebut ketika Pak Jago itu punya tim solo waktu itu soal pramuka udah kita bahas ya, tadi udah bahas udah nggak benar kata Bang Nurman, tapi yang saya tanya ada kemarin yang baru nongol itu baru Mas Widodo yang udah nongol di TV ya, tapi kan ada Mas David belum, terus Mas Anggit belum, itu pada di mana? Kalau Anggit udah bubar itu, karena dia orang PDIP. Si Anggit sudah nggak lagi ikut Pak Jokowi. Oke, jadi Anggit itu tim PDIP. Orang PDIP, iya. Orang PDIP. Iya, orang PDIP. Jadi begitu ke pemilihan Ganjar nggak naik, Oke. ya kan waktu pemilihan presiden, nah dia tim suksesnya Ganjar termasuk Eko Sulistyo itu. Oke. Nah itu. Kalau si David? David tegak lurus sama Bapak, Pak Jokowi. Nah sekarang masih dia. Oh masih di Solo, apa ikut? Di Jakarta. Di Jakarta. Ikut Mas Gibran berarti? Iya. Oke. Nah itu. Kenal kan Pak David kan? Iya, kenal sih kenal. Tapi kenal-kenal aja, saya nggak mau ngaku-ngaku ntar kalau belumnya nggak kenal saya gini. Tahu aja ya, kita waktu itu kan pernah. Iya. Kita bareng-bareng gitu. Itu ya, bukan saya ini kenal pro Pak Jokowi, nggak nih, ini kebetulan aja nih. Iya. Waktu itu acara di Solo bareng ya. Bareng. Ingat waktu pernikahan. Si Ayang, Mbak Ayang, Mas Bobi itu. Jadi bukan karena saya pendukung Pak Jokowi, enggak. Kebetulan acara kondangan di Solo ya. Betul. Artinya sekarang Anda pun juga benci Pak Jokowi juga nggak ada masalah. Sah-sah aja. Iya, betul. Gue juga nggak marah. Kita nggak benci juga nggak suka. Jadi Dia di juga tengah-tengah nggak aja. dapat apa-apa juga kan? Betul. Ya kan? Ya tapi siapa tahu kalau ngotot ada yang ngasih sesuatu. Makanya Tapi kita nggak yang mengharap itu. Kita yang tengah-tengah saja. cara ngototnya harus pakai ilmunya dong. Ah. Jangan ngotot nggak karuan. Dapat enggak, malah kadang dicaci maki kita. Seperti Ya banyak lah contoh. siapa tuh? Ya. Tapi di belakang panggung gitu mereka buka komunikasi nggak sih, Bang? Kelompok yang keras Oh tanya sama mereka. nggak, maksudnya ada komunikasi nggak misalnya sama abang ngobrol di Ada. kopi gitu? Ada, Gimana? tapi ya basa-basi aja. Basa-basi aja. Basa-basi aja. Kadang-kadang bersandiwara. Nah itu Kadang-kadang di podcast, ada di TV keras. keras. Tapi habis itu kopi break ngobrol. Makan sama-sama. Biasa lah itu. Tapi suka ada ini nggak Bang, misalnya nih kan tiba-tiba masuk mau konferensi pers itu. Kayak kemarin kan Pak Sunarko, Pak Fadroji dan kawan-kawan kan kenceng tuh. Konferensi pers bla 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 itu. Ada nggak sih pernah misalnya suatu ketika ngasih tahu karena kan semua kan kenal kan? Kenal. Abang banyak misal Bang, besok aku mau acara gini-gini lo mau ngomong ini ya. Nanti besoknya lagi dari situ nangkepin gini. Ada pernah kayak gitu nggak sih? Enggak ada ya? Enggak ada. Karena itu udah prinsip masing-masing ya. Kelompok mereka itu
Ini organisasi rapi, mereka tuh rapi organisasinya. Sedikit tapi militan. Oke. Teriaknya tinggi itu. Orangnya nggak banyak. Nggak banyak. Tapi militan. Oke. Kayak Egy, itu militan. Tuh, Egy. Kemarin kan ikut ini. Iya. Dia bilang, nah sekarang udah ketakutan dia. Oh. Takut ditangkap polisi. Oke. Kalau nggak salah ngomong Egy waktu itu kan pernah berurusan sama abangnya yang di lapangan Pernah. polisi. Dulu pernah berurusan dengan saya. Saya lapor ke Bareskrim. Oh. Kan si Egy ini udah tua, udah bengek. Napasnya juga udah ngos-ngosan. Saya cabut. Saya datang ke Bareskrim, saya cabut ini saya. Oh. Nah sekarang kenapa ketakutan lagi? Kenapa sekarang dia ketakutan lagi? Dia tahu, dia 1 bulan aja di penjara itu nangis Bombay dari situ. Oke. Iya kan? Si Egy ini kan nggak bisa memegang mulutnya itu. Suka-suka dia. Saya kenal Egy kok, itu senior saya. Udah lama kenal berarti? Ya? Udah lama, saya udah lamanya saya kenal mereka ini. Mereka berbuat apa juga saya juga nggak usilan. Ya kan? Nah, kemarin udah ketakutan, kasihnya kan jadi korban itu yang namanya Roy Suryo dan segala macam. Tadi kayak Egy semua kan tadinya. Sekarang Egy nggak tanggung jawab. Gua nggak ikut-ikutan lagi ginian. Enak aja dia bilang, gua masuk penjara, dia bilang gitu. Nah ini. Jadi maksudnya dia Inilah tangan. politik. Hah? Dia cuci tangan dia sekarang? Cuci tangan. Emang sudah ada mulai tanda-tanda bahwa ada mereka ini akan kena dampak dari laporannya Pak Jokowi? Kena tuh. Kena ya? Kenapa? Karena ini penghinaannya. Jadi kalau misalnya kita membahas apa tuh ijazah. Ini kan sampai melenceng-melenceng sudah ke perorangan. Udah penghinaan. Nah ini nih Pak Jokowi itu nggak ini. Ya sudah kayak udah hukum aja. Kalau nggak itu nggak selesai. Iya. Kena ini. Bisa 5 tahun, bisa 8 tahun. Yang pada dilaporin itu? Iya. Makanya si itu ketakutan. Wah takut, dia kan orang hukum si Egy kan, dia tahu. Ya kan? Nah, Dia ngerti. maka si Roy ini begini kelimpungan dia, makanya cari celah supaya diulur-ulur. Ya kita lihat aja besok kayak apa. Jadi berarti ada, ya meskipun mungkin ada pertimbangannya, tapi polisi tadi kan kesannya seperti mengulur-ngulur karena banyak pertimbangan mungkinnya gitu. Tapi dari Kesannya polisi itu bukan ngulur-ngulur, banyak pertimbangan, akhirnya seolah-olah keputusannya itu lamban. Oke. Ya, kita lihat 2 bulan kok nggak ada hasilnya. Iya. Ya, kita sebagai rakyat ya, perlindungan hukumnya aja di kepolisian, ya kita nuntut dong. Itu jelas sekali. Silakan aja kalau polisi nggak suka. Berarti semakin lama kepastian hukum itu ditunda, akan semakin banyak Makin bola liar. yang bola liarnya tuh makin kemana-mana gitu ya? Kemana-mana ya, buktinya kan nongol yang namanya apa? Pramuka. Mau lagi KKN. Iya. Nah itu. Terus Medan. Lain kasus. Itu lain ya? Oh, oke, Kasus. oke. Ini kasus ini aja ijazah aja. Ijazah Kan aja. ada KKN, ada skripsi kan gitu. Ada. Besok lagi mungkin bisa aja tempat Nanti kosnya Gibran ternyata itu. beda. Apa ijazah SD-nya juga diusut itu. Besok kalau SD ketemu TK itu di mana? Makanya saya bilang, ini kan nggak mutu sih sebenarnya. Kita sebagai orang waras ini bukan mencerdaskan rakyat Indonesia ini. Kita jadi bodoh dibuatnya. Kok yang gini-ginian dibahas, didiskusikan.